Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, Amang Inang dan seluruh jemaat yang terkasih. Sebelum kita memulai renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, agar tidak menjadi penghalang atas berkat dan kasih karunia-Mu. Bapa, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu, Kau berikan roh pengertian di hati kami, agar apa yang kami baca dan kami renungkan hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan kita pada hari ini 4 Juli 2025 diambil dari Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik renungan kita hari ini adalah menjadi tempat kediaman Tuhan. Dalam nats hari ini Paulus menggunakan metafora kesatuan orang percaya seperti sebuah bangunan yang tersusun rapi membentuk suatu bangunan yang kokoh yang menjadi tempat kediaman Allah. Sebuah bangunan terdiri dari bagian yang berbeda-beda. Ada batu bata penyusun temboknya, ada pintu, jendela, dan bagian-bagian lainnya. Meskipun berbeda-beda, semua bagian itu saling melengkapi untuk menghasilkan sebuah bangunan yang kokoh. Ini mengingatkan kita pada Matius 16 ayat 18, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan membangun gerejanya dan Kristuslah yang menjadi fondasi utamanya. Di sini Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa melalui darah Kristus, orang Kristen, baik Yahudi maupun non-Yahudi, telah dipersatukan kembali dengan Tuhan. Kristuslah yang menyatukan kita semua menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Orang percaya yang telah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus menjadi tempat tinggal yang dikuduskan dan dikhususkan bagi Allah, dan di dalamnya berdiam Tuhan yang hidup. Kitalah penyusun dari tempat kediaman Allah itu, sehingga melalui iman kita kepada Kristus, orang percaya bukan lagi orang asing atau pendatang satu sama lain, melainkan sama-sama anggota keluarga kerajaan Allah, dan kita sama-sama menjadi penyusun dari tempat kediaman Allah. Ayat hari ini membawa pesan kesatuan. Inilah yang diingatkan Paulus kepada jemaat di Efesus. Saat itu, eksklusivitas antara orang Kristen Yahudi dengan orang Kristen non-Yahudi sangat kuat, sehingga bila dibiarkan akan merugikan kesatuan orang percaya jika hal ini terus dipertahankan. Demikian juga dengan kita. Energi dan pikiran kita akan habis terkuras ketika kita hanya sibuk mempertahankan kelompok masing-masing dan menganggap kelompok lain sebagai rival. Kesatuan bukanlah berarti keseragaman. Perbedaan pasti ada di antara kita. Kita berbeda-beda cara berpikir, kebiasaan, pendapat, dan bakat, serta talenta. Namun, terlepas dari perbedaan itu, kita harus mengingat bahwa kita semua adalah anggota kerajaan Allah. Kita memiliki peran yang berbeda-beda dalam membangun tempat kediamannya sesuai dengan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu,
Mari kita mengusahakan kesatuan dan rekonsiliasi di gereja maupun di komunitas kita, sehingga melalui kesatuan kita, Roh Kudus akan berdiam dan berkarya, sehingga dengan kesatuan itu bisa menjadi kesaksian akan kasih karunia Tuhan pada dunia ini, dan orang lain bisa melihat dan mengenal Tuhan. Selain itu, kita perlu mengingat bahwa Tuhan itu kudus, sehingga demikian juga dengan tempat kediamannya. Karena itu, kita perlu memelihara kekudusan kita sebagai tempat kediaman Tuhan. Kita harus terus bertumbuh dalam iman dan semakin serupa dengan Kristus. Pertumbuhan rohani hanya dapat terjadi jika kita bersekutu. Ketika kita berkumpul dengan sesama orang-orang percaya, kita akan saling menguatkan, mendukung, belajar dan bertumbuh dalam pemahaman tentang firman Tuhan. Persekutuan juga dapat sebagai alat memelihara kesatuan kita. Marilah kita terus bersekutu dengan cara secara rutin mengikuti ibadah minggu maupun menghadiri pertanyaan di sektor kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah menjadi bagian terima kasih bahwa aku telah menjadi bagian dari gerejamu. Aku berdoa agar Engkau terus membentuk dan mengubahku menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.